Jadi didikan orang tua tuh sederhana. Makanya sekalipun Anda masuk ke dunia selebriti, Anda nggak bisa jadi selebriti yang maaf ya, yang notabene wah kalau gitu. Nggak bisa Anda. Tetap Ustadz Akri yang ya beginilah gitu ya. Ginilah gitu ya. Walaupun dipaksa kayak apa, umpamanya Akri bukan Eko, Eko bukan Akri. Gitu kan, ada maziyahnya, ada kelebihannya masing-masing gitu loh. Akri bukan Parto, Parto juga bukan Akri gitu kan. Tapi begitu kumpul menjadi sebuah patrio, kita tahu kemana Parto mau jalan, kemana Eko mau jalan. Untuk sebuah lucuan ketemu endingernya gitu. Iya, benar. Jadi asiknya kita begitu. Berarti emang proses ibaratnya balik lagi ke titik awal. Betul. Itu pada saat di titik menjadi peran Ustadz itu tuh. Betul. Dan karakter itu emang cocok dengan Aneh. Ente boleh ngeliat muka Aneh, tapi jangan lama-lama ya. Itu maksudnya emang nggak cocok di setting untuk memerankan orang kaya yang keluar turun mobil mewah, gitu kan? Tapi begitu dikasih pacul, ditaruh di bawah pohon pisang, itu lebih pas. Karena karakter Anda memang begitu. Anda bukan lahir, tumbuh, berkembang, dewasa, besar, bukan di kalangan orang-orang yang maaf apa, sebuah rumah mewah, enggak. Yang berada gitu. Iya, Anda lahir ya maaf, Jakarta sebelum jadi kota lah, kasar kata gitu. Kita masih ada rawa-rawa gitu, masih ada, ya makanya kangen lah dengan masa-masa kecil kita dulu gitu. Tapi berarti si peran Ustadz tadi, Ustadz Ferry ya kalau nggak salah. Itu ke bawah sampai ke dunia nyatanya dong, karena memang udah kesehariannya begitu. Betul. Kan? Dan dulu orang program sendiri nggak mau loh kalau peran Ustadz Ferry itu Akri Patrio. Boleh tanya Pak Haji. Dia pengennya Ustadz ya Ustadz gitu. Apa kata Pak Haji Deddy Mizwar? Haji Akri bisa. Kasih satu episode dulu. Kita ngobrol. Tadi gitu. Dia mau jadi pelawak, emang dia mau ngelucu, emang dia pelawak. Dia mau jadi Ustadz, gue tahu kemampuannya. Pak Haji sendiri yang cerita. Zaman itu banyak ustadz-ustadz yang memang minta untuk itu, untuk peran itu. Itu. Nah, saya memerankan itu bukan sesuatu yang sulit. Bahkan ada naskah kosong yang harus diisi dengan nas atau ayat atau hadis atau kata-kata mutiara yang berlogat Arab gitu kan. Anda bisa ketemu. Dan seringkali itu penulis ngosongin dialog itu. Ustadz lebih tahu. Gitu. Akhirnya anak ngebet buku gitu. Itu yang bikin mahal kontraknya. Jadi bukan syutingnya, nyari materinya. Karena dialognya kosong. Iya, dialognya kosong. Dan karena memang kita kebetulan dulu yang namanya ngaji ya. Kita maaf, dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Sampai kita ke balai rombeng, kita mondok gitu. Bukan bertembokan bergerbang yang mewah gitu. Walaupun kita ngaji kuping, kasar kata. Ini masih ada isian-isian orang tua. Iya, gitu. Di memori kita itu pada saat kita ngobrol itu ke bawah lagi. Gitu. Iya benar. Itu sama kita mau jadi ustadz 75% saya ceramah, tetap saya ngelawak. Gitu, karena saya bukan keluaran MUI yang harus mengeluarkan fatwa, gitu kan. Halal haram itu bukan tugas saya, gitu kan. Tapi sekarang fenomenanya itu kan banyak banget nih pelawak yang akhirnya hijrah jadi pendakwah gitu kan. Iya, nggak apa. Nah itu gimana menurut Ustadz Akri? Bagus lah daripada jadi pengangguran, ya kan? Karena gini. Menurut saya dunia talim itu dunia banyak orang. Pelawak itu kalau udah jiwanya pelawak, ngelihat mic sama ngelihat orang banyak itu udah gatel. Bener. Iya kan? Kalau tiba-tiba sekarang memang kondisinya kayak gini, mereka lebih banting setir lebih kepada pendakwah, baik. Cuman jamaah juga tahu mana yang terbaik. Iya benar. Ya kan gitu kira-kira. Silakan saja kita beraudisi. Kalau menurut saya itu welcome banget. Silakan. Kalau saya kenapa saya ngelawak? Awalnya saya pengen mewakili dunia lawak bahwa ada juga yang naik ke panggung dakwah. Nah, begitu teman-teman junior ini banyak bermunculan, ada yang jadi MC di talim, ada yang ini. Ya kadang-kadang begitu. Anda sendiri bukan satu hal yang mudah ternyata bagaimana belajar humor yang beretika. Di saat yang lain semua TV joget-joget, gumbrang-gambreng, tapi kita main, target kita cuma senyum. Gitu kan. Ketawa bukan target udah. Itu udah selebihnya, udah bonus dah. Target kita senyum. Dan ternyata humor yang beretika itu nggak harus teriak-teriak. Wah, nggak harus saling bully, nggak harus saling lempar. Properti gitu kan. Ada humor memang yang orang nontonnya cukup senyum gitu. Elegan lah. Iya, elegan. Enak orang nontonnya, menikmati bener, ya kan gitu, nggak berisik. Kadang-kadang kan kita juga bingung sebagai pelawak. Dia yang ngelawak kita belum tahu lucunya, tapi dia ketawa lebih lucu gitu. Kita kan bingung ya. Nah ini yang menurut saya luar biasa kalau pelawak juga belajar bagaimana humor yang beretika. Iya benar. Sebab ada bahasa gini, setiap perkataan ada tempatnya,
Setiap tempat ada perkataannya. Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Kata-kata ya. Jadi bagaimana kita menempatkan kata-kata pada tempatnya. Iya kan? Iya, benar. Sebab kalau bahas agama ngeri. Omongan yang sia-sia itu ngeri. Kalau buat apa saya bilang, daripada lu ngobrol nggak karuan, mendingan lu ambil wudhu ngaji. Itu ada manfaatnya. Kira-kira begitu. Jadi sekarang pada saat di posisi seperti ini, bisa dibilang nggak kebawa peran dari si Ustadz Ferry itu?